kembali dengan saya Edia Rojayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 17 Sijunjung. Dan kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh rekan saya Ibu Via. Beliau adalah guru kelas 1 SDN 17 Sijunjung. Assalamualaikum Bu Via. Waalaikumsalam Bu Yayen. Bagaimana kabarnya Bu Via siang ini? Alhamdulillah sehat Bu Yayen. Syukur alhamdulillah ya Bu Via ya. Dan keluarganya gimana Bu Via? Keluarga semuanya juga sehat-sehat Bu. Syukur alhamdulillah. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan kepada keluarga kita. Amin amin. Baik Bu Via, sebagaimana kesepakatan kita kemarin bahwa sekarang kita melakukan percakapan pra-observasi ya Bu Via ya. Iya Bu. Sebelum nanti Bu Via mengizinkan saya untuk mengamati prosesnya pembelajaran yang Bu Via lakukan di kelas. Adapun tujuan dilaksanakannya observasi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Via nantinya. Dan tentunya kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, karena ini memang merupakan sebuah persiapan awal sebelum nanti Ibu Via melakukan kegiatan pembelajaran. Iya baik. Agar lebih siap dan tentunya lebih semangat untuk memberikan pelajaran yang terbaik untuk muridnya. Iya. Begitu ya Bu Via ya. Iya baik. Namun sebelumnya izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Bu Via. Yang pertama, kapan kira-kira waktu untuk pelaksanaan observasinya Bu Via? Waktunya itu di hari Rabu Bu, tanggal 9 Oktober 2024. Hari Rabu. Hari Rabu besok gitu Bu. 9 Oktober ya Bu Via ya. Jam keberapa Ibu? Jam pertama dan jam kedua Jam Bu. pertama dan kedua. Oke Bu Via, waktu sudah kita tentukan. Nah yang kedua kita lanjutkan ya Bu Via ya. Iya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Via capai nanti dalam proses pembelajaran tersebut? Oke, baik Bu. Tujuan pembelajarannya ini ada 3 poin. Ya. Yang pertama, dengan mengamati video, murid dapat menghitung banyak benda dengan benar. Jadi nanti saya akan menayangkan videonya. Jadi murid mengamati video tersebut sehingga dia dapat menghitung banyak benda yang ada pada videonya Bu. Kemudian yang kedua, dengan mengamati kelompok benda, murid dapat mengenal konsep lebih sedikit, lebih banyak, dan sama banyak dengan benar. Jadi nanti saya menyediakan benda-benda konkret sehingga nanti anak dapat membandingkannya benda ini dengan benda yang ini bagaimana begitu Bu. Yang ketiga, dengan menggunakan kartu gambar, murid dapat membandingkan banyak benda dengan lebih sedikit, lebih banyak, dan sama banyak dengan benar. Di sini saya juga menyediakan kartu gambar agar nanti anak tersebut bisa membandingkan gambar yang A dengan gambar yang B seperti apa. Apakah itu lebih sedikit, lebih banyak, atau sama banyak. Begitu Bu Yayen. Iya, luar biasa ya Bu Via ya. Pada pembelajaran nanti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Via capai. Yang pertama, murid dapat berhitung banyaknya benda dengan benar setelah melihat video pembelajaran yang Ibu Via tayangkan. Nah, yang kedua nanti murid dapat mengamati kelompok benda secara konkret ya Ibu ya. Yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama dengan ya Ibu ya. Kemudian dengan menggunakan kartu gambar nanti murid dapat membandingkan banyak benda ya Bu Via ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Via capai. Yang pertanyaan yang kedua ya Bu Via ya. Dari 3 tujuan pembelajaran tersebut kira-kira apa area pengembangan yang ingin Bu capai dalam pembelajaran tersebut? Oke, untuk area pengembangannya ini Bu, yang pertama saya memberikan mampu memberikan stimulasi proses berpikir kritis dalam kegiatan pembelajaran Bu.
Kemudian untuk pengembangan yang kedua, saya memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif dan berpikir kritis, Bu. Jadi kami akan membuat kelompok kecil, kelompok belajar. Jadi di situ akan memancing interaktif siswa dan berpikir kritis mereka begitu. Iya. Jadi area pengembangannya ada dua ya Bu Pia ya. Iya. Yang pertama proses berpikirnya nanti ya Bu ya. Iya. Proses berpikir kritisnya. Mm-mm. Kemudian terjadinya diskusi kelompok nanti iya. ya Bu Pia ya. Iya. Kira-kira sudah sampai di mana kesiapan Bu Pia untuk pelaksanaan observasi nanti dan proses pembelajarannya jika kita beri rentangan dari 1 sampai 10 gitu. Kesiapannya itu sudah berada di poin 8 itu, Bu. Poin 8. Iya. Sudah luar biasa ya Bu Pia ya. Sudah, Bu. Tinggal pelaksanaannya lagi nanti ya Bu Pia ya. Ini karena waktunya sudah dekat. Sudah dekat. Sudah banyak yang telah saya persiapkan gitu. Ya, alhamdulillah ya Bu Pia ya, udah luar biasa. Mudah-mudahan nanti setelah terlaksananya sampai nanti pada skala 10 ya Bu Pia ya. Mudah-mudahan Bu. Ya. Berarti dengan demikian nanti medianya yang Bu Pia sediakan seperti tadi udah ada video, sudah ada benda konkret, kemudian kartu dan juga lembaran kerja peserta didiknya juga sudah Bu Pia sediakan agar pembelajarannya nanti terstruktur ya, Bu Pia ya, luar biasa ya Bu Pia ya. Lanjut ya Bu Pia, kira-kira strategi yang Bu Pia gunakan untuk mencapai pembelajaran yang baiknya nanti. Iya, oke Bu. Untuk strategi saya sudah membuat atau merancang ini Bu modul ajar yang berdiferensiasi. Kemudian saya juga mempersiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan. Salah satunya adalah ada video, kemudian benda konkret dan kartu bergambar tadi Bu. Yang ketiga, saya mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktek pembelajarannya nanti. Jadi ini saya akan gunakan untuk kartu bergambar, ini telah saya sediakan baik lemnya, guntingnya, dan kertas kartonnya begitu. Ya berarti udah siap semuanya kayaknya ini Bu Pia ya. Berarti nanti tinggal kita melaksanakannya saja lagi ya. Kalau demikian ya Bu Pia ya, berarti hari Rabu nanti tanggal 9 izinkan saya ya Bu Pia ya untuk mengamati proses pembelajaran Bu Pia. Iya. Jadi saya tunggu kedatangannya. Iya Bu Pia. Untuk sementara cukup sekian dulu ya Bu Pia observasi hari ini. Dan terima kasih atas kesediaan waktu Bu Pia. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Pia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Milih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri.
kesehatan kepada kita semua ya Bu Yayan ya. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Bu Pia ya. Iya. Baiklah Bu Pia, hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi setelah Bu Pia melakukan kegiatan pembelajaran. Baik Bu. Ya. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Pia. Iya. Mohon kesediaan Bu Pia untuk Baik. menjawabnya. Baik. Yang pertama ya Bu Pia, Ya. apa saja yang sudah berjalan dengan baik dari pembelajaran yang sudah Bu Pia lakukan kemarin? Pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik di sini, anak-anak sudah bekerja dalam tim kerja, yaitu dalam sebuah kelompok. Saat itu saya membagi anak-anak tersebut ke dalam 3 kelompok dengan anggotanya, berhubung kelas kita kecil ya Bu ya, kelas Iya. kecil dengan anggota masing-masing itu 2 kelompok saja, dengan menentukan peran-peran masing-masing anggota kelompok tersebut. Hal ini saya lakukan agar anak-anak tersebut terlibat aktif dalam kerja kelompoknya, begitu Bu. Luar biasa ya Bu Pia ya. Iya. Alhamdulillah sudah belajar berjalan dengan baik pembelajaran Betul kita Bu. kemarin. Alhamdulillah. Kemarin Bu Pia pengembangan yang ingin Bu Pia kembangkan kemarin kan ada 2, yaitu yang pertama kemarin Bu Pia memberikan stimulasi berpikir kritis dalam kegiatan pembelajaran. Betul. Yang keduanya memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif dan berpikir kritis. Betul. Nah, menurut Bu Pia, bagaimana pembelajarannya? Apakah menurut Bu Pia ada perbedaan yang Bu Pia rasakan dari pembelajaran sebelumnya? Tentu saja perbedaannya ini sangat luar biasa ini ya Ben ya, karena saya telah berupaya memberikan hal yang berbeda terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Hal ini bertujuan agar nantinya anak-anak didik saya mencapai tujuan pembelajaran yang mesti diperolehnya. Anak-anak sangat antusias saya memberikan, sebelumnya ini tidak saya lakukan ya Bu ya. Iya. Saya awali dengan memancing anak-anak tersebut dengan panduan video. Saya tayangkan video di situ bukan video pembelajaran, melainkan video berupa film anak-anak yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu labirin angka begitu. Saya menggunakan labirin angka Bu. Nanti anak-anak tersebut menuju arah labirin yang benar dengan panduan angka-angka. Jadi contohnya di sini kemarin itu Ibu, ada di sini minuman, ini ada 8 minuman. Ya. Di sana angka yang dimunculkan ada yang 7. Apakah itu arah yang benar? Tentu tidak dijawab oleh anak, karena minumannya itu ada 8 Bu. Yang sebelah kiri baru betul. Minumannya ada 8, angkanya juga 8. Jadi dengan adanya video tersebut anak-anak saya menjadi antusias tuh. Banyak hal yang membuat anak-anak saya menjadi lebih semangat dalam pembelajarannya. Luar biasa Bu Pia ya. Jadi anak nampak dalam proses pembelajaran dengan menonton video kemarin itu berpikir kritisnya, bisa membedakan arah yang benar dan salahnya Dengan angka-angka. Luar biasa ya Bu Pia ya. Kemudian berdasarkan observasi yang saya lakukan kemarin ya Bu Pia, saya melihat modul ajar Bu Pia sudah bagus, kemudian proses pembelajarannya dan praktek yang Bu Pia lakukan sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada modul ajar yang telah Bu Pia buat. Ya, terima kasih. Tapi ada sedikit, Iya. kelihatannya masih ada anak kita yang masih dalam diskusi kelompoknya tuh Bu Pia ya, masih ada anak kita yang masih kurang pasif, kurang aktif Iya, gitu, betul. dia masih pasif dalam kegiatannya. Mungkin ada trik-trik Bu Pia bagaimana kedepannya nanti hal tersebut tidak terjadi lagi dan anak-anak sangat semangat dia dalam diskusi kelompoknya Bu Pia.
di sini saya juga memperhatikan ada anak saya yang itu perlu bimbingan. Dia memang sedikit pemalu, jadi di sini dengan saya menemukan anak seperti ini di pembelajaran saya saat itu, saya jadi terpikir untuk mengkelompokkan dia dengan anak yang lebih aktif lagi, dan anak yang lebih bisa membimbing temannya begitu. Contohnya di sini anak saya yaitu Magika itu, Bu. Dia sepertinya bisa nanti membimbing si Deka ini, anak saya pemalu ini, untuk lebih aktif lagi begitu. Itu trik selanjutnya yang akan saya jalankan. Ya, luar biasa ya Bu Pia ya. Jadi dengan memberdayakan Temannya. guru sebaya ya istilahnya ya Bu Pia ya, luar biasa ya Bu Pia. Mudah-mudahan dengan trik Bu Pia tersebut nantinya untuk pembelajaran berikutnya anak-anak kita ini terpacu lagi untuk lebih aktif, interaktif dalam pembelajaran. Oke, luar biasa ya Bu Pia ya. Terus dalam proses pembelajaran Bu Pia sudah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak-anak ya Bu Pia ya. Dan untuk pembelajaran berikutnya, kira-kira apa yang ingin Bu Pia kembangkan lagi ke depannya agar nanti pembelajarannya berjalan dengan lebih baik lagi, kemudian anak-anak bersemangat dan tertantang lagi dia untuk berpikir kritis gitu Bu Pia. Untuk kedepannya saya akan memilih strategi dengan saya mengamati, merefleksi kegiatan yang telah saya lakukan itu, Ibu. Saya akan menentukan strategi apa yang lebih tepat lagi agar anak-anak ini secara keseluruhan tanpa ada satupun anak yang tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dalam pembelajarannya hari itu. Gitu. Saya akan atur strategi, kemudian saya akan mengambil beberapa referensi, baik itu dari YouTube, kemudian dari teman-teman atau rekan sejawat, terutama bagi guru bidang studi yang memasuki kelas saya tersebut. Saya akan sharing dengan mereka kira-kira apa juga strategi yang tepat saya gunakan untuk kelas saya ke depannya. Bisa Bu Pia, nanti kita berkolaborasi. Betul. Ya Bu Pia, berarti Bu Pia hal-hal yang kedepannya yang akan Bu Pia kembang, kira-kira kapan itu yang Insya Allah itu Ibu hari Rabu depan itu sudah saya laksanakan. Ini sudah mulai sarapan modul ajarnya, Bu. Atau Bu, saya juga minta kesediaan Ibu untuk mengamatinya juga agar kita sama-sama merefleksi apa pembelajaran yang saya lakukan saat itu. Luar biasa Bu Pia ya. Oke, kalau gitu nanti saya, kalau Bu Pia bersedia, saya juga mau juga untuk apanya, jadi kita saling nanti ya Bu Pia ya. Alhamdulillah luar biasa Bu Pia. Terima kasih Bu Pia untuk percakapan kita hari ini. Sama-sama. Semoga kita ke depannya bisa lagi dalam proses pembelajaran kita lebih berpihak kepada murid ya Bu Pia ya, memperhatikan anak tersebut sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya. Terima kasih Bu Pia atas waktunya.